Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Maulidan Pratama dari kelas B2 2019 Prodi Matematika. Di sini saya akan membahas tentang SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Mari kita simak. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus, dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Ciri-ciri SPLDV yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki dua variabel. Dan yang ketiga, variabel tersebut memiliki pangkat atau berpangkat satu. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Yang pertama yaitu suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh, kita punya persamaan 6x dikurang y ditambah 4. Maka kita memiliki 3 suku dari persamaan tersebut, yaitu 6x, negatif y, dan 4. Yang kedua, variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti x dan y. Contoh, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan, kita misalkan nanas sebagai x dan jeruk sebagai y. Maka persamaannya adalah 2x ditambah 5y. Yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Contoh, persamaannya adalah 2x ditambah 5y. Maka kita dapatkan koefisiennya yaitu 2 dan 5. 2 sebagai koefisien dari x dan 5 sebagai koefisien dari y. Yang keempat, konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai peubahnya. Contoh, kita memiliki persamaan 2x ditambah 5y ditambah 7. Dari persamaan tersebut, kita mendapatkan konstanta yaitu 7. Karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Ada beberapa metode penyelesaian dari SPLDV. Yang pertama yaitu metode substitusi, yaitu metode untuk menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu peubah atau variabelnya. Yang kedua, ada metode eliminasi atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara mengeliminasi salah satu variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Yang ketiga, ada metode gabungan, yaitu metode untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Dan yang terakhir ada metode grafik, yaitu metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan grafik. Kita lanjutkan yang pertama, metode substitusi. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi ini. Yang pertama, ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus B. Dengan A, B, C, dan D adalah nilai yang ada pada persamaan. Yang kedua, setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X atau Y. Yang ketiga, selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. Yang keempat, dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Kita sambung dengan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X ditambah 3Y sama dengan 15. Dan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama,
ubah salah satu persamaan. Carilah yang termudah. Yang termudah dari soal ini adalah persamaan pertama, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 15. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 3Y ditambah 15. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu substitusikan nilai X yang tadi ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka hasilnya kita dapatkan 3X tambah 6Y sama dengan 30. 3, masukkan X-nya min 3Y ditambah 15 ditambah 6Y sama dengan 30. Negatif 9Y ditambah 45 ditambah 6Y sama dengan 30. Negatif 3Y sama dengan 30 dikurang 45. Negatif 3Y sama dengan negatif 15. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan 5. Kita telah mendapatkan hasil Y, maka kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama ataupun kedua, dengan bantuan Y yang sudah kita dapatkan. Dari persamaan pertama kita dapatkan X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita masukkan Y-nya, X ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. X ditambah 15 sama dengan 15. Dan kita dapatkan hasil X-nya yaitu 0. Dengan persamaan kedua pun sama. 3X ditambah 6Y sama dengan 30. 3X ditambah 6 kali 5, masukkan Y-nya, sama dengan 30. 3X ditambah 30 sama dengan 30. Dan 3X sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 0. Tentu hasilnya akan sama ya. Kita lanjut, langkah keempatnya yaitu menentukan nilai himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian adalah X, Y. X-nya kita dapatkan 0 dan Y-nya kita dapatkan 5. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Baik, kita lanjutkan ke metode yang selanjutnya, yaitu metode eliminasi. Cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya, yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Apabila tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan. Kita lanjut dengan contoh soalnya. Contoh soalnya masih yang tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X ditambah 3Y sama dengan 15. Dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama yaitu menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Kali ini kita akan menghilangkan X terlebih dahulu. Dan supaya kita temukan nilai Y, caranya yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kita bagi persamaan kedua ini dengan 3. Maka didapatkan X ditambah 3Y sama dengan 15. Kemudian langkah kedua yaitu mari kita mengeliminasi dari persamaan 1 dan kedua. Sehingga hasilnya X ditambah 3Y sama dengan 15. X ditambah 2Y sama dengan 10. Dan kita dapatkan hasilnya Y sama dengan 5. 3Y dikurang 2, 2Y sama dengan Y. Lalu 15 dikurang 10 sama dengan 5. Kita dapatkan Y sama dengan 5. Langkah ketiga, selanjutnya untuk mengetahui nilai X, maka caranya sebagai berikut. X ditambah 3Y sama dengan 15. 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kita kalikan persamaan pertama dengan 2 dan kita kalikan persamaan kedua dengan 1. Kita dapatkan hasil kali dari persamaan pertama yaitu 2X ditambah 6Y sama dengan 30. Hasil kali dari persamaan kedua yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Lalu kemudian eliminasi antara persamaan yang sudah dikalikan tadi. Menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 30. 2X tambah 6Y sama dengan 30. Kita kurangkan.
3x dikurang 2x sama dengan x. 6y dikurang 6y sama dengan 0. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasil dari x ini yaitu 0. Langkah keempat, kita tentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Kita dapatkan x, y-nya yaitu 0,5. Selesai. Kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu metode gabungan. Metode gabungan ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Biasanya kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, lalu kita baru menggunakan metode substitusi. Dengan contoh soal yang sama, kita akan coba selesaikan dengan metode gabungan. Langkah pertama yaitu menggunakan metode eliminasi. Kita pilih variabel yang akan dihilangkan. Di sini kita akan menghilangkan variabel x terlebih dahulu. Maka kita akan mencari nilai y berarti. Oke, persamaan pertama, x ditambah 3y sama dengan 15. Dan persamaan kedua, 3x ditambah 6y sama dengan 30. Kita kalikan 3 untuk persamaan pertama karena kita akan menghilangkan x-nya. Dan kita kalikan 1 untuk persamaan kedua. Dan hasilnya persamaan pertama 3x ditambah 9y sama dengan 45. Dan 3x ditambah 6y sama dengan 30. 3x dikurang 3x sama dengan 0. 9y dikurang 6y sama dengan 3y. 45 dikurang 30 sama dengan 15. Maka kita dapatkan y sama dengan 5. Kita lanjut ke langkah kedua yaitu menggunakan metode substitusi. Dengan mengambil persamaan pertama. X ditambah 3y sama dengan 15. X ditambah 3 dikali 5 yaitu y-nya sama dengan 15. X ditambah 15 sama dengan 15. Maka kita dapatkan nilai x-nya adalah 0. Langkah ketiganya yaitu menentukan nilai himpunan penyelesaiannya. X, y. X-nya 0 dan y-nya adalah 5. Selesai. Sebetulnya mudah gampang untuk metode gabungan ini. Silahkan kalian pilih untuk metode termudah yang kalian bisa gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.